Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti, salah satu dosen tetap Yayasan Harapan Bunda Bima pada Prodi D3 Kebidanan Akbid Harapan Bunda Bima. Saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pemaparan mata kuliah ini, saya menggunakan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Pada interaction adalah proses interaksi tatap muka pada saat pembelajaran di dalam kelas antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa untuk membahas materi yang dilakukan pada saat pembelajaran guna mencapai capaian pembelajaran. Pada bagian assessment yaitu memberikan tugas yang terstruktur yang direncanakan seperti membahas artikel, majalah, kasus, maupun kuis guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib prodi pada semester genap, tepatnya pada semester 4 yang memiliki bobot 2 SKS teori. Pertemuan dilakukan selama 16 kali tatap muka. 2 diantaranya adalah evaluasi ujian tengah semester, yaitu UTS, dan ujian akhir semester yaitu UAS. Setiap pertemuan dengan durasi waktu 2 kali 50 menit. Mata kuliah ini sangat diperlukan dalam ilmu kebidanan. Diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan gizi dan perubahan perilaku. Setelah melakukan perkuliahan ini, saya berharap mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menguasai konsep teoritis sistem organ tubuh manusia, prinsip dan konsep umum biomedik, mikrobiologi, farmakologi, kesehatan masyarakat, sosial budaya dasar, konsep kebidanan, ilmu komunikasi, dan etika profesi, mengetahui konsep penyakit-penyakit umum, menguasai konsep kesehatan masyarakat, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data, mampu berkomunikasi efektif, dan mampu melaksanakan promosi kesehatan di pelayanan kesehatan dan komunitas. Materi pembelajaran untuk mata kuliah kesehatan masyarakat ini yaitu ada konsep kesehatan masyarakat, penyakit-penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Program kesehatan yang terkait dalam peningkatan status kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan pada anak, konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, epidemiologi dalam pelayanan kebidanan, upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan, K3 dan pasien safety dalam pelayanan kebidanan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pengembangan kemitraan, monef kinerja pemberdayaan masyarakat, kegiatan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, gizi dalam pelayanan masyarakat, dan terakhir adalah teknologi tepat guna. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, yaitu proses belajar mengajar dilakukan secara langsung, dilakukan di dalam kelas dengan cara tatap muka antara dosen, saya, dan mahasiswa, dan bisa berinteraksi melalui dari saya yaitu menjelaskan materi dan memberikan pertanyaan atau sebaliknya. Pada saat pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, di
mana saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Selain ceramah, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, di mana metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu keputusan. Selain diskusi, adanya tanya jawab, di mana metode mengajar dengan komunikasi langsung yang bersifat dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun sebaliknya, baik itu bertanya ataupun memberi jawaban. Dalam prosesnya dibangun interaksi antara mahasiswa dan dosen, baik itu dilakukan di kelas melalui media komunikasi seperti WhatsApp Group. Dalam proses perkuliahan, media ini biasanya digunakan untuk memberikan materi perkuliahan serta proses penugasan mahasiswa. Terkait penilaian, bagaimana sistem penilaian terhadap hasil akhir mata kuliah ini, yaitu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kehadiran, di mana kehadiran dinilai 15%. Terus yang kedua adalah tugas, yaitu 25%. Untuk ujian tengah semester 25%. Ujian akhir semester yaitu 35%. Total semuanya adalah 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video salah satu pertemuan dari topik mata kuliah ini, yaitu tema program kesehatan yang terkait dalam peningkatan status kesehatan ibu dan anak. Kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, Bu. Kayaknya semangat banget ini. Sudah makan siang belum? Sudah. Masya Allah, berarti sangat-sangat semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Iya, Bu. Sudah absen belum? Sudah. Oke, jadi kita hari ini pertemuan kedua. Tidak bosan ketemu dengan Ibu? Tidak. Jadi pertemuan sekarang ini yaitu pertemuan kelima. Sebelum kita masuk ke pertemuan kelima, jadi Ibu pengen review dulu sedikit, karena kita kan sebelumnya sudah pertemuan yang keempat itu kita bahas terkait isu terkini tentang kesehatan. Kira-kira masih ingat nggak isunya apa? Biasanya di kesehatan itu terkait isu terkini apa saja? Coba katakan, sebut aja berdiri apa? Terus selain itu apa lagi? Meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Oke, terus apa lagi? Pencegahan terjadinya angka kejahatan ibu. Oke, kalau stunting masuk nggak isu terkini? Masuk. Oke. Selain itu apa lagi? Yang paling booming nih, kasus kesehatan lagi naik-naik, apa lagi? Baby blues. Oke, apa lagi? Anemia. Berarti di pertemuan kemarin memang perhatikan betul-betul ya penjelasan. Saya malah takutnya penjelasan kemarin nggak didengar, jadinya apa mahasiswanya dengar apa enggak ya, semoga aja. Jadi saya tidak kecewa begitu ditanya hari ini, di review sekali hari ini, jadi ada pertanyaan yang bisa bikin saya plong lah dari kemarin, mikir apakah pertemuan kemarin mereka bisa paham atau tidak. Ternyata dari pertanyaan saya berikan tadi sudah pada paham bagaimana isu terkini. Nah, kita lanjut untuk pertemuan hari ini, kita pertemuan kelima, yaitu kita membahas terkait dengan program kesehatan, yaitu dalam rangka peningkatan status kesehatan ibu. Jadi kenapa sih seorang bidan perlu kita belajar terkait dengan program kesehatan peningkatan kesehatan ibu dan anak? Kira-kira ada nggak sebelum nanti ibu sampaikan, ibu paparkan, kenapa sih kok calon bidan harus belajar? Apalagi belajar program terkait ibu dan anak, perlu nggak sih sebenarnya? Perlu. Oke, jadi memang sebagai calon bidan yang nantinya akan menjadi seorang bidan, begitu lulus dia harus tahu sebenarnya siapa sih yang menjadi topik saya sebenarnya yang mau saya jadikan sasaran. Jadi harus tahu dulu program apa, sehingga ketika jadi seorang bidan kalian sudah paham program apa saja. Jadi diharapkan pada pembelajaran hari ini, setelah mengikuti perkuliahan ini,
Diharapkan mahasiswa kalian adik-adik mampu memahami apa sih program kesehatan untuk peningkatan status kesehatan ibu dan anak. Nah, yang pertama itu ada program pelayanan antenatal, jadi ANC. ANC berarti ANC ini pada ibu hamil. Karena sudah belajar juga tentang kehamilannya, pasti kita nggak pernah. Oh, ANC itu apa ya? Sudah nggak asing ya. Jadi kalau ANC itu kita sasarannya yaitu itu adalah rahim ibu yang hamil. Kenapa sih kita harus pakai program ANC? Kenapa perlu? Jadi kalau kita tidak ada program ANC, bagaimana kita mendeteksi ibu hamil selama hamil? Kalau tiba-tiba nanti kita tidak deteksi, komplikasi yang muncul kemungkinan pasti ada. Kalau kita tidak deteksi, komplikasi yang tadi muncul kita tidak bisa tangani lagi. Ya, jadi makanya perlu adanya ANC. Kalau yang terbaru program ANC itu berapa kali? 6 kali. Oke, berarti sudah sangat paham ya. Berarti siap nih, sudah ilmunya sudah masuk semua ya tentang kehamilan. Nah, seperti Ibu tadi sampaikan, ada beberapa hal yaitu tentang pantauan kesehatan. Jadi kesehatan ibu itu harus kita pantau. Yang kedua itu mendeteksi masalah potensial. Dan yang ketiga yaitu perawatan yang sesuai. Jadi ketiga hal ini memang perlu diperhatikan selama kehamilan. Jangan sampai nanti pada saat persalinan terjadi hal-hal komplikasi yang tidak kita inginkan. Akhirnya terjadi kematian, baik itu kematian ibu ataupun kematian janin bayinya. Nah, untuk mengurangi hal tersebut makanya kita harus adanya program ANC. Terus selanjutnya program imunisasi. Kenapa kita harus harus ada program imunisasi? Jadi program imunisasi ini tujuannya untuk melindungi dari penyakit menular, baik dari untuk ibu ataupun bayinya. Kalau sebelum lahir berarti kan janin di perutnya, sehingga pada saat keluar dia pun tidak komplikasi. Nah, program imunisasi di sini ada program influenza, flu. Jadi dia diberikan. Terus biasanya pada bayi itu ada nanti setelah dia lahir ada rutin imunisasi yang diberikan, ya. Ada BCG, polio, DPT, hepatitis B, campak, dan DBD. Jadi hepatitis B nanti mereka dapat juga ya? Iya. Oke. Terus selanjutnya ada program pelayanan persalinan yang aman. Kenapa kita harus ada program persalinan yang aman? Kira-kira apa? Kenapa sih kok harus aman gitu pada saat persalinan? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak aman nanti apa? Akan terjadi komplikasi bahaya. Ya, selain itu kalau sudah terjadi komplikasi bahaya, ujungnya apa? Kematian. Betul. Jadi memang program ini yang dimana untuk keselamatan bagi ibu hamil saat bersalin dan bayi. Oke. Programnya yaitu ada 3, akses fasilitas kesehatan aman. Yang kedua itu dukungan kesehatan terlatih. Yang ketiga itu intervensi darurat. Jadi yang pertama, akses fasilitas kesehatan yang aman. Artinya begini, bukan hanya kita lihat dari jarak. Nah, biasanya sih kan kalian suka mikir tuh akses. Artinya kan jarak ya, tempat untuk bersalin. Tidak selalu diarahkan seperti itu. Jadi kita lebih ke bagaimana persediaan alat yang di tempat kita bersalin. Apakah di situ memang tersedia ketika kita mendapatkan komplikasi? Ternyata alat yang dibutuhkan, misalkan harus resusitasi bayinya, kita nggak punya alatnya. Jadi itu sudah harus ada. Selain itu juga akses alat itu berarti kita harus alatnya steril. Kalau tidak steril kan akhirnya nanti terjadi infeksi. Ya betul. Terus untuk dukungan kesehatan terlatih. Kalau kita lahirnya dengan orang awam, apakah persalinannya aman? Tidak. Jadi harus ada 3 orang. Yang pertama, dokter. Kenapa khususnya? Dokter.
Yang ketiga itu perawat terlatih neonatal. Jadi ketika nanti sudah lahiran, kan biasanya ada bayi prematur atau enggak terjadi komplikasi, biasanya kan bawanya ke ruang NICU. Nah di sana yang rawat bukan bidan kan? Iya. Yang merawat nanti dia memang butuh itu. Jadi ada 3 orang yang dibutuhkan. Yang ketiga itu yaitu intervensi darurat. Jadi ketika kita mau melakukan rujukan, otomatis ada hal-hal yang harus kita siapkan. Misalkan penanganan awal untuk kasus ini harus apa? Biasanya kalau penanganan awal apa kalau kita mau rujuk? Masalah ibu dan masalah. Oke, jadi sudah harus ada persiapan penolongan pertama. Terus yang kedua harus ada kendaraan apa? Ambulan. Kan nggak mungkin kalau kita antar pakai itu tiba-tiba macet. Kan nggak ada orang yang suruh jalan aja. Tapi kalau kita pakai ambulan kan memang sudah standarnya pasti diberi jalan, lancar jalannya. Terus harus ada juga unit gawat darurat. Terus yang selanjutnya adalah program gizi. Jadi kenapa program gizi harus? Biasanya kan kebanyakan ibu hamil itu kalau mau muntah yang berlebihan apalagi ya. Jadi tidak pernah diperhatikan bagaimana sih gizinya dia. Sehingga ada ibu hamil yang mengalami ketika kita ukur nilainya di bawah standar, berarti dia kekurangan iya, dia berarti mengalami gizi yang kurang, sehingga itu perlu diperhatikan. Jadi ketika selama hamil, apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu harus kita perhatikan. Karena kita suka bingung sebagai bidan, dia ini mau muntah kita mau saranin apa? Pasti kalau masuk juga tetap susah masuknya. Tapi sebenarnya selaku seorang bidan harus pintar-pintar kita ketika si ibu hamil ini dia tidak suka makan nasi. Kita harus pintar-pintar mencari pengganti nasi itu apa sehingga gizi untuk selama hamil yaitu terpenuhi, jangan sampai hilang. Sehingga kalau itu tidak tergantikan dengan hal lain yang misalkan dia suka, siapa tahu itu mungkin masuk dalam kriteria. Kenapa enggak kita gantikan dengan itu? Jangan sampai ketika kita ketemu mau muntah, bawa ke rumah sakit cuma infus, pulang lagi mau makan lagi juga nggak masuk, infus terus. Jadi sehingga gizinya nggak ada kurang, ya. Sehingga kalau nanti pas lahiran, yang bahaya siapa? Ibu dan bayi. Iya, dua-duanya. Akhirnya nanti bayinya lahir apa? Ya, prematur, terus BBLR pula. Iya. Akhirnya harus bawa ke ruang NICU. Tadi kembali lagi ke perawat neonatal yang ngurus lagi. Terus ibunya harus di ruang observasi lagi, ya. Jadi program gizi harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan selama hamil. Di sini ada asam folat, ada 9 poin itu ya. Zat besi, kalsium, magnesium, serat, protein. Jadi ada beberapa buah ataupun makanan yang perlu. Jadi tidak semua, misalkan contoh asam folat dengan vitamin atau dengan magnesium, jadi hampir sama dia. Jadi satu makanan itu bisa dia masuk ke beberapa fungsi, ya. Jadi jangan takut disarankan oleh, makanya diganti. Tidak perlu harus nasi, ya. Iya Bu. Yang penting orang kalau pas hamil nggak makan nasi pun dia akan tetap sehat ketika diganti oleh hal lain. Ya, seorang ibu bidan harus memperhatikan lagi apa saja yang dibutuhkan ibu hamil selama hamil. Ya, seperti tadi Ibu sampaikan ada 9 poin itu, ya. Jadi seperti itu, itulah yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Terus selanjutnya yaitu adalah program kesehatan reproduksi. Di sini kalau untuk program kesehatan kita lebih bagaimana kita penyampaian informasi kepada masyarakat, bagaimana penyampaian informasi kepada remaja, bagaimana informasi kepada ibu hamil. Biasanya kalau pada saat ibu hamil itu kan karena hamilnya agak ribet ya, kalau bisa dibilang. Jadi segala sesuatu pasti dia tidak perhatikan gitu.
mau mandi aja kadang ada ibu hamil yang tidak mau mandi kan? Iya. Jadi ketika harusnya dijaga bagian kesehatan reproduksinya, selama hamil dia tidak memperhatikan. Jadi selaku ibu bidan nanti kalian juga harus bisa menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi. Itu juga dengan terkait pelayanan kontrasepsi. Jadi harus ada memang disampaikan karena biasanya setelah bersalin, nifas, dia tidak karena pengen nifas dia sudah punya anak berapa nih? 4. Dia nggak mau pakai KB. Nah kita sebagai tenaga kesehatan, kalau pada kesehatan pada remaja itu nanti ketika kita jadi lebih ke kesehatan seksualnya bagaimana sehingga tidak ada lagi pernikahan dini. Biasanya itu karena mereka tidak tahu bagaimana tentang alat reproduksinya, akhirnya mereka karena biasanya di usia remaja itu rasa pengen tahunya besar. Nah terus tidak tahu terkait alat reproduksi ini, akhirnya dia coba-coba, dampaknya dia tidak pikirkan ke depannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke? Iya, Bu. Terus selanjutnya yaitu program perawatan bayi dan anak. Jadi di sini kita melakukan perawatan pada bayi dan anak itu baik dia pada saat umur ketika melahirkan itu banyak sekali kan, harus kita lakukan perawatan pada bayi. Terus sampai berapa bulan biasanya kalau Bu bidan lakukan kunjungan. Ada yang tahu? Kunjungan nifas. Nah kalau kunjungan nifas di sana kan biasanya sekalian tuh serangkaian dengan bayinya juga kita perhatikan. Biasanya sampai berapa lama? 2 Ya dengan waktu 42 hari biasanya banyak sekali ya. Ya perawatan yang harus dilakukan seorang ibu bidan. Jadi memang menjadi salah satu program bayi dan anak itu adalah program yang harus kita lakukan ketika dia sudah dilahirkan. Jadi harus ada perawatan. Memang yang merawat adalah ibunya sendiri, namun ketika ibunya kan kadang tidak tahu bagaimana sih tali pusatnya ini setelah dipotong bagaimana perawatannya. Seperti itu contohnya. Ketika dia tidak lakukan, maksudnya tidak jaga kebersihan, perawatan yang baik, ujung-ujungnya iya, kalau sudah infeksi, ujung-ujungnya harus bawa dilakukan rujukan. Selain itu juga ada pemantauan tumbuh kembang. Kalau tumbuh kembangnya kita tidak pantau ketika dia lahir, biasanya nanti terjadi apa? Stunting. Jadi kalau dari lahir kita tidak pantau, artinya pantau itu bukan setiap hari kita ke sana ditanyakan, tapi sudah kita sampaikan informasi kebutuhan gizi dia selama hamil, memang dia tetap masih ASI sampai 6 bulan, terus setelah 6 bulan baru ada makanan tambahan, setelah itu ASI lanjut ASI sampai 2 tahun, bagaimana makanannya selama itu memang harus disampaikan ya oleh seorang bidan, tetap terpantau, jangan sampai kelolosan sehingga begitu datang posyandu masuk stunting ya. Berarti ibu bidannya tidak berhasil ini. Program untuk anak berarti tidak dijalankan. Nah, tadi ada sudah beberapa dari program yang sudah saya jelaskan sampai dengan program anak tadi ya. Kira-kira dari setelah Ibu jelaskan ada beberapa hal nggak yang masih mungkin menjadi pertanyaan adik-adik, pengen tahu sampai mana atau bagaimana, mungkin dari penjelasan Ibu tadi masih kurang sebelum nanti. Jadi kita enak ada sharing tanya jawab gitu dari kalian dari Ibu ketika sehingga materi yang Ibu sampaikan tercapai, kalian juga paham apa yang menjadi penyampaian Ibu juga sudah melaksanakan tugas sebagai dosen untuk menyampaikan materi. Siapa? Ada yang bertanya tidak? Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam program ini? Oke. Adik siapa namanya? Faulis tadi Bu. Nanti ya. Jadi seperti tadi Ibu sudah jelaskan, bagus sekali tadi pertanyaan dari adiknya.
yang pastinya tadi dimasuk program ANC. Yang kedua itu pada saat persalinan, berarti ibu yang bersalin. Terus ada program yaitu untuk ibu menyusui, pastinya ada. Terus untuk bayi, untuk anak, terus untuk remaja juga masuk. Jadi dia masuk di kesehatan, program kesehatan reproduksi. Terus habis itu bisa masuk ke pasangan usia subur, jadi di masyarakat. Jadi masih terkait juga dengan kesehatan reproduksi. Terus untuk tadi bayi, balita masuk. Jadi ada beberapa poinnya, ada 7 kurang lebih. Jadi menjadi sasaran. Sudah paham nih? Udah paham tadi. Insyaallah. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, Bu. Saya ingin bertanya mengenai program peningkatan status kesehatan ibu dan anak. Yang ingin saya tanyakan itu yang tadi sempat disinggung mengenai vaksin influenza. Pertanyaan saya, selain vaksin influenza, imunisasi apa lagi yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Oke, terima kasih adik. Siapa namanya? Nur Aini, Bu. Nur Aini. Imunisasi itu tidak hanya untuk imunisasi flu, influenza, tapi juga bisa imunisasi hepatitis B. Terus yang kedua itu imunisasi yaitu tetanus, difteri, pertusis. Jadi dia itu lebih ke anak ketika divaksin pada saat kehamilan. Tapi ketika bayi lahir itu dia tidak akan beberapa bulan tidak akan terkena flu dan batuk. Makanya kalau bisa dikasih saran saja sebaiknya ini, sehingga dikasih penjelasan aja ketika nanti kalian jadi bidan, dijelasin saja ke ibunya, nah, jadi manfaatnya apa mungkin bisa dia. Mungkin gitu ya dek. Ya. Ada lagi tidak? Tidak. Aduh, kayaknya sudah mengerti. Kalau sudah tidak ada coba dari ibu ya. Iya. Ya, review kembali tadi yang sudah dijelaskan. Kira-kira tadi itu masih ingat tidak ya? Program apa saja yang harus kita ketahui untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak? Terus? Ya, terus? Terus? Peningkatan gizi. Ya, terus apa lagi? Betul. KB berarti masuk ke ya, terus habis itu Imunisasi. ya, imunisasi, terus perawatan bayi dan anak. Jadi ada berapa? Ada 6. Jadi program itu harus kalian tahu. Nanti ketika jadi bidan jangan lupa itu adalah tugas saya sebagai seorang bidan. Ternyata saya mempunyai program kerja itu seperti ini. Jangan sampai kalian begitu jadi bidan tidak tahu programnya. Makanya kenapa dengan adanya pertemuan kelima ini dengan pembahasan program kesehatan, diharapkan mahasiswa adik-adik paham bagaimana sih, apa aja sih program kesehatan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Jadi mungkin itu saja pertemuan dari ibu. Kalau sudah masih ada yang bertanya lagi tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu anggap sudah sangat paham ya. Nanti di pertemuan setelah pertemuan berakhir ini nanti ibu bagikan link di WA grupnya ya. Nanti di sana bisa di-download materi yang pertemuan hari ini. Bisa dipelajari di rumah masing-masing ya. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita bahas lagi materi selanjutnya. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.